Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan pelajaran tafsir surat Al-Mursalat. Hari ini kita memasuki ayat 29 dan seterusnya, ya. Mulai dari ayat 29 ini Allah berbicara kepada kita, Allah berkalam kepada kita tentang apa yang akan terjadi setelah terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat sudah terjadi ini. Yang tanda-tandanya bahwa hari kiamat itu terjadi disebut mulai dari ayat yang itu. Fa idzan nujumu tumisat. Nah itu loh, ayat berapa itu? 8 ya. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nasra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra mudran au nudra innama tu'aduna lawaqi. Itu ayat 7 toh? Terus ayat 8 kan? Fa idzan nujumu tumisat. Ya betul. Ya, dari ayat 8 itu tanda-tanda hari kiamat adalah fa'idzan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang itu telah dihapus cahayanya, ya, dan berguguran dan seterusnya sampai pada ayat-ayat di belakangnya. Lalu Allah bercerita kepada kita, Allah kalau bahasa Jawanya melehke, apa ya? Kalau bahasa Indonesianya susah tuh, melehke itu. Allah berbicara untuk menyadarkan manusia. Ya, jadi Allah berkalam dalam rangka untuk menegur juga enggak juga. Melehke itu apa Pak Agus bahasa Indonesianya? Jadi kamu tahu kan? Kamu ngerti kan? Nah, gitu loh. Apa itu? Hah? Bahasa Indonesianya kok. Jadi mulai dari ayat berapa itu ya? Ini ayat 16. Nih. Alam nuhlikil awwalin. Ini kita diingatkan, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami mengiringi mereka dengan orang-orang yang belakangan. Orang dahulu sudah kami binasakan kan? Ya, umatnya Nabi Nuh, ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi, semua sudah kami binasakan itu, yang mendustakan rasul-rasul mereka. Nabi Nuh mereka dustakan, kami binasakan kaumnya. Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya, kami binasakan. Nabi Hud didustakan oleh kaumnya, kami binasakan kaumnya, dan seterusnya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami berbuat kepada orang-orang yang mendustakan, yang berdosa itu. Ya begitulah, kami akan selalu berbuat. Kami akan selalu berbuat seperti itu kepada mereka yang mendustakan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Terus bagian kedua Allah melehke lagi. Apa namanya? Apa tadi melehke gue? Susah. Meminta, menyadari gitu loh bahasa Indonesianya. Meminta manusia menyadari. Alam nahlukum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang lemah. Faja'alnahu fi qararim makin. Lalu kami jadikan dia di dalam tempat menetap yang kokoh. Ila qadarim maklum. Sampai waktu yang telah diketahui.
faqadarna fani'mal qadirun. Lalu kami mentakdirkan kepada manusia yang bayi itu, fani'ma, maka kamilah sebaik-baik al-qadirun, yang mentakdirkan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini Allah melehke yang keduanya, yang kedua. Yang ketiga Allah melehke lagi, membuat kita menyadari kembali. Alam najalil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai tempat berkumpul, tempat menampung, ahya wa amwata, yang hidup dan yang mati. Bukankah bumi tempat berkumpulnya orang yang hidup dan orang yang mati? Orang hidup kan kumpul semua di punggung bumi, orang yang mati terkumpul semuanya di perut bumi. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Dan bukankah kami telah menjadikan pada bumi itu gunung-gunung yang tinggi, dan bukankah kami telah memberi minum kalian wahai manusia air yang segar. Coba kalau enggak ada air, enggak ada hujan, kering kerontang, kita susah manusia ini. Mau cari minum, air untuk minum susah. Kamu masih bisa minum. Itu kami yang bikin kamu bisa minum itu. Kamu bisa minum ini air ini nih karena masih ada hujan. Masih ada mata air yang tempat menyimpan air-air yang sudah turun dari langit, disimpan oleh Allah di mata air itu. Di dalam tanah disimpan. Dikiranya itu yang menyimpan tanah. Allah itu yang menyimpan air dalam tanah itu. Tanah itu cuma menjalankan perintahnya saja, menampung. Makanya sifat tanah itu ada macam-macam. Ada yang hanya bisa menampung, ada yang hanya tempat lewat saja, ada yang menampung sebentar aja, enggak lama-lama. Nah, itu contoh manusia yang sifatnya juga ada 3. Terhadap ilmu, hujan dari langit itu rahmat Allah. Ya. Wahyu Al-Qur'an ini, ayat Al-Qur'an ini juga rahmat Allah ini, yang dibawa oleh malaikat yang diutus oleh Allah membawa rahmat Allah untuk disampaikan pada Rasulnya. Rasulnya diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan rahmatnya ke seluruh penjuru dunia. Ya, jadi ketika sudah turun wahyu disebarkan, itu wahyu itu ketika sampai kepada manusia sama seperti ketika air hujan sampai di tanah. Ada yang menerima wahyu itu dengan cepat, ditampung, hafal dia. Hafal ayatnya, bisa membacanya, tahu maknanya, kemudian dia bisa menjalankannya. Itu manusia yang terbaik. Yang kedua ada manusia yang seperti tanah tadi, ketika menerima hujan hanya lewat saja. Tanah, terus hujannya berhenti, airnya hilang. Sebentar dia terus hilang, surut, hilang. Itu air yang tandus, tanah yang tandus, batu-batuan, padas, tanah yang berupa padas, banyak batu-batunya, banyak padasnya. Itu enggak bisa nampung air, cuma lewat. Setelah hujan udah kering. Tapi hanya bekas-bekas saja. Nah, jadi begitu Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, Allah mengingatkan kepada kita, melehke kalau bahasa Jawanya, ya. Bukankah kami telah menjadikan tanah itu sebagai tempat penampungan orang yang hidup dan orang yang mati, dan bukankah kami telah menjadikan pada bumi itu gunung-gunung yang tinggi yang semuanya ada gunanya, dan bukankah kami telah memberi minum kalian air yang segar. Jadi begitu Pak, air yang segar yang bisa kita minum semuanya ini itu Allah yang ngasih, ditampung oleh tanah itu dalam air, dalam tanah, ditampung oleh tanah dalam tanah. Nah, manusia juga begitu, ketika menerima air sama seperti tanah menerima air, ada yang disimpan sehingga ilmunya itu disimpan. Terus nanti setelah disimpan dia manfaatkan, dipakai air itu, dia sampaikan lagi kepada orang lain. Itu dia bisa meminum air itu, kemudian dia berikan kepada orang lain, dipakai untuk menyirami tanahnya, pekarangannya, pohon sawitnya dan macam-macam. Tapi ada tanah yang tidak bisa menampung air. Itu sama dengan manusia yang tidak bisa menampung ilmu. Jadi ilmu
ilmu dia dapat tiap hari ngaji, tapi hasilnya apa? Gak ada hasil apa-apa. Baca gak bisa, menerjemahkan gak bisa, nerangkan gak bisa. Nah, itu kita jadi apa nih? Tanah yang tandus itu tadi kalau begitu. Ya jangan begitulah, kita jadi tanah yang bisa bermanfaat. Kalau kita jadi orang seperti tanah yang bisa bermanfaat itu loh. Ilmu ini kita tampung, kita pakai untuk diri kita, lalu kita sampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga tahu. Jangan Anda saja yang tahu gitu, Pak. Ya. Jadi kembali ke sini ya. Lalu pada ayat berikutnya ini kejadian di akhirat. Nanti setelah manusia sampai di akhirat, ya, melihat yang ke-39 ini Allah berfirman, Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliku ila dhillin dhi salasi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzin lil mukadzibin. Itu membacanya. Sekarang apa yang sudah kita baca, kita berusaha mengerti artinya. Dan itu gampang. Demi Allah, wallahi saya bersumpah. Demi Allah, Al-Quran itu gampang. Kalau saudara mau mencintai Al-Quran. Kalau saudara mau memberi waktu cukup kepada Al-Quran. Kalau saudara mau memperhatikan Al-Quran. Saudara cinta kepada Al-Quran. Ya. Jadi seperti kita cinta sama istri kita, sama anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nah, kita akan dekat sama mereka. Demikian juga kalau kita cinta kepada Al-Quran, Al-Quran akan dekat dengan kita, dengan hati kita. Al-Quran disimpan bukan di kepala, dalam hati sini. Ya, kita kembali ke sini. Jadi Allah berfirman, Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliku pergilah kalian hai manusia ila kepada ma apa yang kuntum kalian dahulu telah kalian dahulu bihi kepadanya tukadzibun kalian mendustakan. Jadi Allah menyuruh kepada manusia, hei manusia yang dulu waktu di dunia tidak percaya kepada Al-Quran, tidak pernah memperhatikan Al-Quran, jangankan memperhatikan, membaca saja enggak pernah membaca Al-Quran, enggak pernah mau mengaji Al-Quran ini, enggak pernah mengkaji Al-Quran, tapi sempat mengkaji macam-macam ilmu, tapi Al-Quran tidak pernah kamu kaji. Kamu tidak pernah percaya bahwa Al-Quran itu adalah yang paling benar. Al-Quran adalah sumber segala kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di dalam Al-Quran, di luar Al-Quran itu semuanya kesesatan. Jadi kalau kita menjalani hidup tanpa Al-Quran, pasti kita akan tersesat. Kepada mereka itulah nanti Allah akan berfirman, Intaliku pergilah kalian hai manusia yang mukadzibin, dulu mendustakan kepada Al-Quran. Pergi kemana? Ila ke ma apa yang kuntum kalian adalah bihi kepadanya. Dulu kuntum kalian dulu adalah kuntum kalian dulu adalah waktu di dunia bihi kepadanya kepada Al-Quran tukadzibun kalian mendustakan. Ini lihat Pak tafsirnya ini ya ayat 29. Tafsir ayat 29 Allah kan berfirman Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Ayat 29 mana ya? Ini dia. Nih. Intaliku ila ma kuntum bihi. Ya, intaliku pergilah kalian ila ke ma apa yang kuntum adalah kalian dulu waktu di dunia bihi kepadanya fit dunya waktu masih di dunia. Tukadzibun kalian mendustakan fit dunya dulu di dunia kalian mendustakan, yakni mendustakan kepada
isi Al-Quran ini. Al-Quran ini kalian dustai, kalian dustakan. Yang dimaksudkan bihi, ada tafsir yang mengatakan mendustakan min azabillah, kepada azab Allah. Enggak percaya kalau orang enggak belajar Al-Quran, enggak mau membaca Al-Quran, enggak mau beriman kepada Al-Quran itu akan diazab oleh Allah di neraka. Mereka enggak percaya. Itu kan manusia ada yang kepada Al-Quran enggak percaya. Aku enggak percaya sama Al-Quran tuh. Bahkan aku enggak percaya Al-Quran itu wahyu. Aku enggak percaya. Ada manusia yang ngomong begitu. Nanti di akhirat Allah akan bicara kepada mereka yang seperti itu. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Ya, kepada mereka yang waktu di dunia dulu mendustakan min azabillah, kepada azab Allah, yakni dulu kepada li ahlil kufri bihi. Allah akan beriman begitu kepada orang yang kafir kepadanya. Atau kalau menurut tafsir yang lain, yuqalu, akan dikatakan lil kufari, kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang kafir. Nanti Allah akan menyuruh orang-orang kafir itu, menyuruh apa? Siru, berjalanlah kalian semua, hai orang-orang kafir. Ayo berjalan sana. Disuruh maju, maju terus, jalan ya, terus. Kemana? Ila, menuju kepada ma kuntum, apa yang adalah dulu kalian waktu di dunia, bihi, kepadanya, tukadzibun, kalian dustakan. Apa yang kalian dustakan? Minal azab, berupa azab. Kalian dulu tidak percaya kalau tidak baca Al-Quran, tidak percaya beriman kepada Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, kalian akan diazab oleh Allah. Enggak percaya kan? Ayo sekarang kalian maju pergi sana. Yakni nar, yang Allah maksudkan yaitu neraka. Pergilah kalian maju ke depan sana. Mereka maju itu. Nanti akan ada waktunya. Karena ada beberapa fase yang akan terjadi di akhirat nanti. Mulai dari kita dibangkitkan dari kubur, kita berdiri di padang mahsyar, menunggu sampai puluhan tahun, akan dipanggil sana satu-satu nama manusia, ya, beserta binnya, Ahmad Sugeng bin Sudrajat, kira-kira panggilannya begitu nanti. Enggak Ahmad Sugeng, enggak. Ahmadnya nama tambahan soalnya, enggak diakikoi. Yang diakikoi Sugengnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, akan dipanggil sesuai dengan nama dan nama bapaknya. Maka akan disuruh menuju ke mana? Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun, pergilah kalian kepada neraka, ke neraka yang dulu kalian dustakan. Itu sebagian tafsir begitu. Faqad syahadtumuha iyanan, kata ahli tafsir. Ini tafsir Al-Qurtubi ini, ya. Faqad, maka sungguh, syahadtumuha, sekarang kalian menyaksikannya kan, iyanan, dengan mata kepala. Kalian lihat kan, benar ada neraka kan? Dulu kalian enggak percaya sama neraka kan? Diancam sama neraka, enggak takut. Enggak takut. Larangan Allah diterjang, padahal itu akan menyebabkan masuk neraka. Taqulu lahum dzalika, berkata kepada mereka seperti itu. Yang berkata siapa? Yang berbicara ternyata bukan Allah, tapi khazanatu jahannam. Khazanatu jahannam, penjaga neraka jahannam. Malaikat Malik nanti yang menyuruh. Hei manusia, sini kamu sini, ayo pergi sana, ayo pergi ke sini atau pergi ke sana tuh, sana. Tuh yang dulu kamu tidak percaya. Malaikat Malik akan berkata, ai siru ila ma kuntum bihi tukadzibun minal adzab wa huwa adzabun nar. Sama saja ini tafsir ini, ya. Pergilah kalian menuju kepada apa yang dulu kalian dustakan di dunia kepadanya, berupa azab, dan dia adalah azab neraka. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya, intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun, maksudnya yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mukhatiban, dalam rangka berbicara, lil kufari, kepada orang-orang kafir, al mukadzibina bil ma'ad, mereka yang mendustakan kepada hari kembalinya manusia kepada Allah, wal jaza, dan mereka mendustai kepada hari pembalasan, wal jannati wan nari, dan manusia yang mendustakan surga dan neraka. Mereka bilang enggak ada surga neraka. Surga neraka ya di dunia ini. Kalau kita di dunia ini hidupnya senang, itu di surga itu. Kalau kita di neraka hidupnya sengsara, itu kita dapat neraka itu. Annahum yuqalu lahum, bahwasanya mereka yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah atau para malaikatnya akan berkata, intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliku ila dzillin dzi salasi syu'ab. Ayat yang berikutnya juga begitu. Ini omongannya malaikat kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran.
Nah saudara, kita semua adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran. Maka marilah kita benar-benar percaya kepada Al-Quran, beriman dengan sungguh-sungguh. Dengan cara kita baca Al-Quran itu sungguh-sungguh, kita pahami maknanya sungguh-sungguh, kemudian kita jalani hidup ini dengan Al-Quran sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan sekedarnya saja, bukan asal-asalan, tapi benar-benar dengan keyakinan bahwa ini kita jalani karena Allah, dan kita akan mendapatkan hadiahnya, balasannya dari Allah berupa surga dengan segala kenikmatannya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan ahli-ahli Al-Quran yang akan diberi fasilitas khusus di akhirat nanti. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.